rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam juga sama kita persembahkan kehadiran baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak terpilih untuk mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh seorang alim, seorang waliullah, Imam Syaqiq Al-Balkhi, di mana Imam Syaqiq memberikan mau'izah, memberikan nasihat, memberikan pengajaran kepada orang-orang yang hidup di zamannya, yang sesungguhnya secara tidak langsung juga untuk kita di zaman ini. Kata beliau yang lalu, alaikum bi khamsi khisalin fa'maluha, wajib atas kamu mengamalkan 5 perkara ini. Dengan itu mudah-mudahan kamu akan selamat dunia wal akhirah. 1 sudah kita bahas. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan masuk kepada bahasan yang kedua. Apa itu? Kata Imam Syaqiq Al-Balkhi, wa aznibullah, jika kamu ingin melakukan dosa kepada Allah, tak kuat kali nafsumu untuk kau tahan. Begitu sangat kuat dorongan dirimu, nafsumu bergelora begitu sangat luar biasa, seolah kamu tak sanggup menahannya. Lalu kamu akan melakukan dosa kepada Allah. Maka kata Imam Syaqiq Al-Balkhi, silahkan bikinlah dosa sama Allah, bikin, tapi ada hitung-hitungannya. Biqadri taqatikum ala azabi, dosa yang kamu bikin itu seukuran mampumu menanggung azab akibat dari dosa yang kamu lakukan. Sekira-kira kita sanggup masuk neraka 1 bulan, bikinlah dosa yang kira-kira bikin masuk nerakanya sebulan aja, karena sanggupnya cuma sebulan, lebihnya nggak sanggup. Sanggup sebulan masuk neraka, Bu? Sebulan masuk neraka sanggup? Nggak sanggup ya? Oh, mungkin 1 minggu sanggup masuk nerakanya. Bikin dosa sekira-kira bikin masuk nerakanya seminggu, karena kuatnya cuma seminggu. Kayaknya seminggu nggak kuat juga. Mungkin 1 hari sanggup menanggung azab neraka tuh. Bikin dosa seukuran kira-kira masuk nerakanya 1 hari. Kayaknya 1 hari pun masih tak mampu. Kalau tak mampu 1 hari, mungkin barangkali mampu 1 jam. Bikin dosa yang kira-kira masuk nerakanya cuma 1 jam. Pun kayaknya 1 jam nggak sanggup, Ustaz. Kalau 1 jam nggak sanggup, mungkin 1 menit sanggup. Nggak juga. Kali 1 detik sanggup. Pun tak mampu. Kalau gitu jangan nekat bikin dosa. Jadi kalau nak bikin dosa, bikin, tapi sesanggup kita menanggung azab neraka akibat dosa itu. Maka semuanya ada konsekuensinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tadi dibacakan di awal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, maka siapa yang melakukan kebaikan sebesar apapun, seberat apapun, seringan apapun kebaikan itu, bahkan seberat zarrah. Zarrah itu kalau orang dulu menerjemahkannya seberat biji sawi, dan itu yang cepat tertangkap. Kalau dibilang seberat atom, orang dulu atom tak paham.
biji sawi katanya. Itu cepat nangkapnya. Ih, nyambung terus, kontak ke hati terus. Ih, cuman seberat biji sawi pun ya rohku, dia bakal melihat dari balasan kebaikannya itu. Allah walaupun tak wajib, dalam kajian tauhid itu sudah kita bahas, tak wajib Tuhan untuk memasukkan surga, membalas kebaikan atas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Seandainya ada seorang hamba Allah seumur hidupnya sepenuhnya dia abdikan dirinya kepada Allah, satu detik pun tak ada maksiatnya, tak ada dosanya, baik terus sampai akhir hayatnya, tidak wajib bagi Tuhan untuk memasukkan dia ke dalam surga. Maka masuk surga seseorang itu semata-mata atas kehendak Tuhan, atas rahmat Allah, fadl dan karam Allah, tak wajib. Karena kalau wajib terpaksa Tuhan memasukkan dia ke dalam surga. Sebetulnya hendak masukkan orang ini ke neraka, tapi cemanalah, karena dia sudah banyak amal solehnya, tak mampulah aku memasukkan dia ke neraka, paksalah ke surga. Sebetulnya kalau hendak hatiku ke neraka, aku bikin dia. Nah, berarti amal itu memaksa Tuhan untuk Tuhan memasukkan dia ke surga. Maka masuk surga dia itu terpaksa Tuhan. Sesuatu yang terpaksa bagi Allah itu hal yang mustahil. Nah, jadi bukan wajib. Pada hukum akal itu tak wajib Tuhan memasukkan hamba itu ke dalam surga. Andai si hamba itu sepanjang umur hidupnya taat kepada Allah. Tidak, itu jaiz bagi Allah. Karena Allah fa'alu lima yurid. Sesungguhnya Allah menjadikan apa saja yurid sesuai yang dia mau. Nggak ada keterpaksaan bagi Allah. Nggak ada yang bisa maksa Tuhan jika dia tidak menghendaki sesuatu terjadi. Sebaliknya tak ada yang bisa menghalangi Allah ketika ia menghendaki untuk sesuatu itu terjadi. Disitulah letak kebebasan Tuhan untuk memilih apapun yang mau dipilihnya. Berhak Tuhan untuk menjadikan apapun yang dia mau. Ini harus duduk tauhid itu dalam hati kita ya. Ini kajian tauhid nih. Jangan salah kita beriktikad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai salah keyakinan kita terhadap Allah, nanti bisa rusak kita. Jadi memandang ini tak wajib Tuhan memasukkan dia ke dalam surga. Memandang ini ya. Tapi Allah kan sudah menjanjikan, siapa yang beriman dan beramal soleh, bahkan sekecil apapun amal solehnya, seberat zarrah tadi, dia akan melihat balasan kebaikannya itu. Ini janji Allah. Sementara Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari, menyalahi janjinya. Mengingkari janji kebaikan itu sifat yang tercela. Jangankan Allah, kita aja pun kalau ingkar janji, apa kata orang? Kau yang berjanji, kau yang ingkari. Lidah kau semanis madu, tapi perilaku kau, tindakan kau tak sesuai dengan janji yang kau ucapkan. Teganya. Gitu Bu ya. Hati-hati Bu, hati-hati. Walaupun sama anak, kalau berjanji jangan sampai tak ditepati. Hati-hati, kadang-kadang kita suka begitu. Hajat hati mensugesti anak, jangan tak puasa. Puasa ya nak. Kalau puasa kau nanti, omak belikan baju baru kau 5. Datang anak pula semangatlah 5 pula. Hari ke-15, mak, adik buka lah mak ya. Aus sekali adik mak. Janganlah nak, nanti batal yang 5 tuh. Kalau kau buka nih 2 aja lah mak belikan, tak jadi 5. Pikir, iyalah tak terus. Dalam hati omaknya, jangankan yang 5, 2 tuh beli aja dah, alhamdulillah. Ayah kau aja pun payah tak kojo-kojo. Jadi apa maksudnya mau bilang beli 5 tuh?
mensugesti aja Mbak dia mau puasa. Tapi bohong. Hati-hati. Kalau sudah kita janjikan, wajib ditepati walaupun sama anak. Secara tidak langsung, tanpa kita sadari, sebetulnya kita sudah mengajari anak kita tuh bohong, tapi tak sadar. Tiba-tiba dikasih 2. Mak katanya 5 mak kalau adik puasanya penuh. Itu kan kalau ayah kau kerja. Tapi tempo hari nggak dibilang mak kayak gitu. Kata mak 5. Mana ada mak bilang kalau ayah kerja. Adik mana tahu itu katanya. Pokoknya 5. Tidak kasih 5. Dalam hati anak tuh nokoh aja mama. Nah, besar anak tuh penokoh dia. Kocik tak berani. Nah, jadi terakhir terkesan di atas anak tuh kalau masih kecil-kecil nggak boleh nokoh, tapi kalau udah besar-besar udah boleh nokoh. Makku udah besar nokoh dia. Berarti kok udah besar bolehlah nokoh. Besar dia nokohi ibu aja dia. Terakhir ibu berpikir, kok jadi kok penokoh begini anakku. Siapa mengajarinya ya? Perasaan aku nggak pernah ngajari dia. Perasaan tanpa sadar. Nah, itulah dia. Makanya ibu kalau utang jangan banyak kali. Ini tukang angsur sampai 10. Nah, habis itu anak dia jadi nokoh pula lagi. Begitu lewat nampak tukang angsur nak menagih, masuk bilang ya, kalau tanya omak bilang mak nggak ada ya. Bilang sama anak tuh nggak jadi nokoh. Bilang ya, kalau nanti datang itu yang biasa minta angsuran itu, bilang mak nggak ada ya. Temanya berodok. Sadar nggak langsung kan mengajari anak bohong tuh kan. Ada nyomaknya bilang ya tak ada, suruhnya anak ikut bohong. Datang anak jujur kali, kata mak nggak ada katanya. Baru tahu kebohongnya kan. Iya. Jadi ingkar janji di kita saja itu sifat kekurangan nggak tuh? Kekurangan. Makanya kalau orang pasaran, agen-agen dan sebagainya, ini cakap apa ini? Cakap masjid apa cakap warung kopi? Itu istilah orang tuh gitu. Cakap masjid apa cakap warung kopi? Kalau ya diganjal dulu, Mbak jangan lari-lari dia. Kalau cakap warung kopi nggak bisa dipegang. Tapi kalau cakap masjid bisa dipegang. Ini cakap masjid apa cakap warung kopi nih? Masjid lah. Oke. Awas ya. Ku pegang cakap kau. Misalnya kalau masjid tak berani bohong. Walaupun orang yang ke masjid mau juga bohong kan. Tapi lambang-lambang itu maksudnya. Kalau dalam masjid itu udah tahu-tahu bohong dia. Wah, mengamuk tuh. Kau ini cemananya kau. Orang itu yang dipegang cakapnya. Tak bisa cakap kau dipegang. Percuma aja kau udah haji 3 kali. Gitu terus. Percuma kening kau sampai hitam yang sujud tuh. Begitu terus. Mengaji kau setinggi langit, tapi janji kau yang bohong saja. Jelek. Itu ke manusia. Gimana andai Allah yang ingkar janji? Nggak mungkin, itu mustahil bagi Allah. Karena Allah itu zat yang wajib wujudnya, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, dan mustahil memiliki sifat-sifat kekurangan. Jadi ingkar janji kebaikan itu sifat kekurangan. Mustahil Allah memiliki sifat kekurangan. Maka memandang ini, apa hukumnya Tuhan memasukkan hambanya yang beriman dan taat kepadanya ke dalam surga? Wajib. Memandang ini ya, memandang janji ya. Ini istilahnya dalam kajian tauhid namanya wajib aridi namanya. Wajib aridi, wajib yang sifatnya mendatang. Tapi kalau hukum asalnya tak ada yang wajib bagi Allah. Karena kalau itu wajib berarti terpaksa Tuhan memasukkan hamba itu ke dalam surga. Bukan karena mau Tuhan semata-mata, tapi karena ada tekanan, ada paksaan, membuat Tuhan terpaksa harus memilih memasukkan hamba itu ke dalam surga karena taat yang dilakukan siapa. Ini mustahil bagi Allah.
Nah, tapi memandang kepada janji maka wajib bagi Allah. Karena kalau tidak berarti Allah ingkar janji. Mengingkari janji kebaikan itu sifat kekurangan. Sementara Allah mustahil memiliki sifat kekurangan. Maka kalau begitu, kalau mustahil Allah ingkar janji, berarti wajib Tuhan menepati janjinya. Kalau wajib menepati janjinya, berarti wajiblah si hamba yang beriman dan taat itu masuk dalam surga. Nah, ini wajib aridi istilah. Sudut pandangnya saja, dari mana kita melihatnya? Nah, dari sudut pandang mana? Baik. Jadi konsekuensinya Allah sudah jelaskan. Tinggal kita lah. Mau yang mana? Mau dibalas Allah perbuatan kita dengan kebaikan yang ujungnya surga? Mau dibalas Allah perbuatan kita dengan azab neraka Allah? Terserah kepada kita. Allah kasih pilihan sama kita. Asal kita paham konsekuensinya dan paham resiko dari setiap perilaku kita. Karena setiap tindakan kita di dunia ini semua ada konsekuensinya. Kita nggak akan bisa lari dari itu. Selain bahwa Allah sendiri maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, plus nanti di akhirat supaya nyata adil Allah, diperintahkan Allah, ditugaskan Allah malaikat untuk mencatat amal, plus dijadikan Allah tangan kaki kita nih jadi saksi nanti pada hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa, Bu? Surah apa ini, Bu? Yang nggak biasa wirid tak hafal tuh. Kalau wirid apa? Surah ya Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari itu, bila itu? Hari kiamat. Nakhtimu ala afwahim. Kami bungkam mulut-mulut mereka. Maksud dibungkam nih cemana? Tak bisa bercakap gitu. Ditutup rapat. Mau bercakap pendapat tak bisa. Oh bukan, jangan salah memahami ayat ini. Kalau begitu kita memahami, kesannya Tuhan itu bisa tak adil. Kesannya. Karena bisa saja sebetulnya si hamba ini mau membantah atas apa yang diponiskan Tuhan kepadanya. Tapi karena dibikin Tuhan dia mulutnya tak bisa bercakap, dibungkam. Terakhir, dia masalah dengan keadaan. Bukan begitu. Bukan gitu memahaminya ya. Awas, salah ya. Lidah kita bisa lincir, bisa lancar, bisa apa saja kita bilang. Lidah ini tak dibikin Tuhan untuk tidak mampu berbicara. Mampu, cuman tak sanggup mengingkari apa yang sudah dilakukannya. Karena Tuhan membikin saksi dan bukti. Macam maling siang bolong ketangkep basah, curi kereta. Tak bisa dia bilang, bukan aku yang ambil. Aku maksudku nggak ngambil, tapi kereta itu sudah dikeluarkan dari dalam rumah, keluar sampai ke jalan, di engkol-engkolnya, di starternya tak bisa. Terakhir rampok orang, maling, tangkap. Kira-kira bisa dibilang, aku bukan maling, bisa? Bisa, Bu? Makin dia bilang aku bukan maling, oh makin gerem orang, langsung terus dibal-bal orang. Nah, apa kau bilang bukan maling kau? Sudah kau keluarkan kereta sudah di dalam rumah, kau sorong keluar, kau engkol, kau starter tak bisa. Kau bilang bukan kau maling, jadi apa namanya kalau kayak gitu bukan maling? Ini mah kau. Makin diingkari, makin dibal-bal orang, makin benci pala orang. Apalagi 2 hari yang lalu baru kehilangan kereta. Gerem orang masih. Iya. Jadi nggak bisa ingkar. Kenapa nggak bisa diingkari? Terdiam dia, terdiam. Lidahnya bisa bercakap tapi tak mampu mencakapkan untuk mengingkari yang sudah dibikin. Karena Allah dengan nyata, dengan saksi-saksi dan bukti-bukti itu membuat dia terakhir tak bisa lagi mengingkari. Terdiam dia.
Nah, itu makna kami bungkam lidah mereka itu. Bukan tak bisa bercakap, bisa. Cuman cakapnya kalau di dunia, lagaknya. Pintar kali. Saking pintarnya diolahnya data, dibungkusnya dosa. Licin bagai belut. Tak bisa ketangkap. Udah ditangkap, dimasukkan ke persidangan, diambilnya pengacara yang licin bagai belut tuh. Terakhir dikelok, selamat. Tak ada barang bukti katanya. Saksi-saksi yang diajukan patah semuanya kesaksiannya. Dibikin pengacara tuh. Terakhir tak bisa. Persidangan tidak bisa membuktikan atas kesalahan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga dia nuntut lagi, minta dibersihkan nama baiknya atas apa yang selama ini dituduhkan. Balas gugat dia. Iyalah kau di dunia ini monanglah kau di persidangan. Tapi ada nanti naik banding, bukan ke MA naik bandingnya. Langsung ke persidangan Allah Subhanahu wa taala. Di situ diungkap Allah semuanya. Ayo. Mana pengacara andal yang kau andalkan tuh? Dia pun nanti diadili sama Allah Ta'ala. Di dunia bisa dibayar hakim tuh ya? Bisa. Pesanan-pesanan tuh bisa ya? Tergantung siapa yang mesan lah. Yang tentu banyak duit kan. Bikin dia masuk penjara 5 tahun. Nih duitnya. Pasal apa? Kalau soal pasal kau lebih tahu lagi pasal apa yang harus dituduhkan sama dia. Kau lah pula. Kok tanya aku pula sama aku? Kalau perlu pasalnya jangan 1 berlapis, 10 bikin pasalnya. Supaya jangan sebentar dia masuk penjara tuh. Bisalah kita bayar. Sehingga diputar balik kalau di pengadilan tuh. Hakimnya dibayar, pengacaranya dibayar. Kadang-kadang sampai ada yang bilang persidangan itu kayak sidang ecek-ecek. Bayar semua, bayar. Mulus, bebas dari tuduhan. Oke, bisa. Itu kan persidangan dunia. Dunia ini kan panggung sandiwara. Cerita yang sesungguhnya nanti di hadapan Allah. Allah akan ungkap seluruhnya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tunjukkan Allah. Tak mampulah mengingkarinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang akan bicara kepada kami itu adalah tangan-tangan mereka. Ini tangan ini bisa bercakap di persidangan Allah. Kok bisa? Apalah payahnya Tuhan membikin lidah ini bisa bercakap. Kalau begitu nggak payah juga lah sama Tuhan membikin tangan ini bisa bercakap. Kalau ibu bilang kok bulan bisa ngomong, itu kan cerita lagu. Kenyataannya sampai hari ini kita belum pernah dengar ada bulan bisa ngomong. Tapi kalau tangan berbicara itu wajib kita yakini, karena yang bilang itu Allah. Aku tak percaya aku kalau tangan ini bisa bercakap. Mana pula? Tadi tuh. Ayat Quran ada bilang kayak gitu. Aku nggak yakin sama ayat itu. Kafir. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahkan kaki-kaki mereka itu jadi saksi di hadapan Allah atas apa yang mereka lakukan di atas dunia. Nih kaki kita jadi saksi. Intinya apapun dari kejahatan yang kita lakukan tak bisa kita mengelak darinya. Sehingga nyata betul adil Allah. Makanya kalau Allah mengampunkan orang yang bikin dosa, itu bahagian daripada karam, fadl Allah Ta'ala, karunia Allah buat dia, diampuni dosanya. Tapi kalau Allah tetapkan hukum, diazab Tuhan dia sesuai dengan dosanya, itu adilnya Tuhan. Layaklah orang bersalah dihukum pula. Bahkan ada dalam sebuah hadis saya baca,
nanti di persidangan Allah seorang hamba dipersilakan Allah untuk membaca dan memeriksa lembaran-lembaran dari catatan yang dicatat malaikat sama dia. Kata Tuhan, hai Polan, kau baca lembaran catatan amalmu yang dicatatkan oleh malaikatku. Adakah engkau dizolimi atas catatan amalmu ini? Maksud dizolimi itu begini, ada kejahatan yang tak dibikinnya tapi dicatat malaikat. Kan dia dizolimi, kan dia harus bertanggung jawab yang tidak dia lakukan. Kalau di sini, di dunia mungkin nggak itu terjadi. Ada kejahatan yang tak dilakukannya tapi dituduhkan kepada dia sehingga dia bertanggung jawab dari sesuatu yang tak dilakukannya. Itu mungkin nggak di dunia? Mungkin bisa. Betul, aku memang korupsi, tapi 100 juta nyaku, ini dituduhkan 1 triliun sama aku. Kami kan bagi-bagi, kok jadi aku semua yang bertanggung jawab? Nah kan, masa jadi hukuman dia jadi berat lah, triliun pula. Padahal aku cuma ngambil, kita bilanglah 1 M, aku ngambil 1 M, tapi yang dituduhkan kok 1 triliun. Selebihnya kemana? Jangan aku aja lah yang ditangkap, yang dipenjarakan, yang bagi-bagi itulah. Ternyata dia pun tak sanggup memberikan bukti atas yang bagi-bagi itu. Semua tuduhan sama dia lah. Itu bisa terjadi di dunia, bisa. Dia dihukum tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, bisa. Tapi kalau di akhirat Allah menunjukkan adilnya. Coba kau periksa, adakah kau dizolimi oleh malaikatku atas catatan ini? Ada kejahatan yang kamu tidak lakukan tapi di situ dicatat sehingga kau harus bertanggung jawab dari apa yang tidak kamu lakukan. Atau ada kebaikan yang kamu lakukan tapi nggak dicatat malaikatku sehingga kau tidak mendapatkan balasan dari kebaikanmu sehubungan karena tidak ada catatan kebaikan itu. Padahal kau lakukan itu. Kau berarti dizolimi. Coba periksa dulu. Masya Allah. 1 lembar catatan si hamba itu, Bu, sejauh mata memandang. Cuma kita mandang di hamparan lepas, sepanjang jauh kita mata memandang. Segitulah 1 lembarnya, tidak 1 lembar itu. Tapi dibikin Allah si hamba tadi punya kemampuan untuk bisa cepat memeriksa amal itu. Serp. Nah, iya. Gimana? Nggak ada ya Rob. Semua yang ada dalam catatan ini persis seperti itulah yang aku lakukan. Karena kalau dia bohong pun kan Allah tahu ya. Nah, nggak pernah dia bohong. Persis ya Allah, betul ini catatan. Begitulah coba kita pikir. Luar biasa Allah itu untuk menetapkan hukum itu betul-betul adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nyata memang adil Allah. Sehingga nggak akan dihukum Allah dia di luar batas dari kesalahannya, enggak. Maka hari itu di persidangan itu Ibu, nggak ada orang yang menggugat Tuhan, nggak ada. Ya Rob, kenapa aku masuk neraka segini lama? Kenapa kau azab aku segini sangat berat? Padahal dosaku tidak sebanyak seperti ini ya Allah. Kenapa kau hukum aku di luar dari batas dari apa yang aku lakukan ya Allah? Nggak ada yang begitu di hadapan Allah, nggak ada. Kalau di persidangan dunia ada nggak? Waduh. Tapi di hadapan Allah tidak ada. Yang ada hari itu adalah penyesalan. Kok kuturutkanlah hawa nafsuku dulu di atas dunia, sehingga aku harus menanggung azab yang sangat dahsyat hari ini. Coba dulu nggak ku bikin dosa itu, kan nggak aku menderita di sini. Itu dia yang ada. Menyesal. Walaupun penyesalan itu tidak berguna, sesal kemudian tidak berguna. Tapi memang ya menyesal. Yang ada penyesalan. Nah, makanya sebelum menyesal di sana, eloklah kita kalau sudah bikin dosa menyesal di sini. Memang syarat tobat itu pun harus menyesali dosa. Bagus di sini kita menyesal. Makanya bulan Ramadan ini kita jadikanlah bulan untuk merenungi dosa-dosa kita yang banyak. Bu, adanya dosa kita nih? Ada ya? Banyak apa sedikit? Banyak atau banyak kali? Banyak kali. Banyak kalinya seberapa? Tak tahu lagi ngitungnya. Jangan gini. Banyak kali lah Ustaz.
tapi sudah ada gambaran kira-kira segini loh banyak kalinya itu. Jangan sampai terkejut di akhirat ternyata yang kita pikir banyak kali itu segini, rupanya segini dia. Ya Allah. Bukan seperti yang kubayangkan segini itu rupanya. Oh ya Allah. Nah, jangan sampai kayak gitu. Terkejut awak nanti di sana. Begitu ditunjukkan Tuhan dosa-dosa kita. Nah, maka intinya tak sanggup lagi lah kita menghitung dosa-dosa itu saking banyaknya. Ya Allah. Dan apa sikap kita setelah kita menyadari banyak kali dosa kita tuh? Kita renungkanlah. Ini konsekuensinya ngeri ini. Jangankan dosaku yang segini banyak. Satu dosa kecil dari dosa yang paling kecil. Satu aja. Seandainya tidak mendapatkan ampunan Tuhan, lalu dikasuskan Allah nanti pada hari kiamat, diperkarakan Allah, kemudian berujung dengan vonis neraka. Lantas dimasukkan aku ke dalam neraka disebabkan dosaku yang paling kecil, yang satu ini. Gelepar aku, nggak sanggup menanggungnya. Ya Allah, itu dosa kecil satu. Gimana dosa kecilku bukan satu, banyak kali. Itu bukan dosa kecil, yang besar-besar pun banyak kali, tak sanggup aku ngitungnya. Kayak mana aku nanti di neraka ya Allah. Bayangkan neraka. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin itu sebelum kita bertobat ada namanya muqaddimatut taubah. Ada muqaddimahnya. Jadi muqaddimah itu ibarat orang melompat. Ibu. Mana lebih jauh lompatan, dia mundur dulu ke belakang. Pasang ancang-ancang. Mundur ke belakang berapa meter, baru dia lompat dia. Mana lebih jauh lompatannya, kalau di garis finish di situ dia melompat, atau dia mundur dulu baru dia melompat. Mana lebih jauh? Lebih jauh kalau mundur kan. Kira-kira muqaddimah taubat itu kayak begitulah. Jadi sebelum kita tobat, jangan melompat terus tobat. Nggak berkesan kali itu ke hati. Tak tunduk kita dulu tafakkur. Renungi dulu dosa kita yang banyak itu ya Allah. Tak terkira, tak teringatku lagi ya Allah, saking banyaknya dosaku ini ya Allah. Banyak kali pun ya Allah. Bayangkan neraka Allah. Ya Allah. Sebahagian dari azab neraka itu dijelaskan Allah di Quran. Sebahagian diterangkan oleh Nabi. Allah di dalam Al-Quran menyebutkan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Tiap kali hancur kulit tubuh mereka dibakar di neraka tuh, kata Allah, kami ganti, kami munculkan tubuhnya yang baru seperti semula. Kemudian dibakar lagi, hancur lagi, muncul lagi, hancur lagi, muncul lagi. Begitulah seterusnya. Sebanyak dosa yang dibikin lah. Kenapa dibikin Tuhan begitu? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab yang sangat dahsyat tuh. Karena kalau dibakar, api neraka itu luar biasa panasnya. Dalam hitungan detik nggak sampai pun udah gosong, hancur itu. Lah kalau terus setelah hancur selesai, sebentar kali lah siksaan neraka tuh. Nggak ada. Tubuh bisa hancur, tapi kematian tidak akan terjadi. Di dunia kalau sudah hancur, mati lah itu. Nggak sampai hancur gosong aja mati dah. Dibakar api dunia, sebentar itu mati. Di sana nggak ada cerita kematian. Hancur bisa, tapi muncul balik, bakar lagi, nggak ada cerita mati. Maka ada satu riwayat menyebutkan orang-orang kafir berharap-harap mati. Kenapa? Karena kalau mati selesailah siksaan neraka. Sementara orang beriman yang masuk ke dalam surga, mereka khawatir mati. Begini nikmatnya ya Allah, kalau sampai matilah kami, selesailah nikmat nih. Janganlah Tuhan, janganlah mati kami. Selamanya lah kami di surga nih ya Allah. Datang orang kafir, janganlah ya Allah, cepatkanlah kami mati supaya selesai siksaan neraka ini. Maka untuk menggembirakan orang beriman supaya jangan khawatir mereka bakal mati dengan mati
selesailah menikmat surga itu, dan untuk mengecewakan orang-orang kafir sehingga mereka tak berharap bakal mati dengan itu selesai siksaan neraka, maka kematian itu diwujudkan Allah seperti rupa kibas, warnanya putih, lantas diletakkan Allah antara surga dan neraka. Kemudian kematian itu, maut itu disembelih berupa kibas, disembelih, mati. Dari maut sudah mati, tidak ada cerita mati lagi di akhirat. Jadi kematian itu hanya sekali di atas dunia. Untuk sementara waktu sebelum kita sampai ke alam akhirat, disinggahkan Allah, translate dulu. Translate kemana translate-nya? Alam barzah, alam kubur. Maka alam kubur itu bukan dunia, karena dunia sudah lewat, tapi belum akhirat karena kiamat belum terjadi. Maka ditranslate lah dulu kita ke alam kubur. Makanya disebut dia barzah. Apa itu barzah? Alam penantian. Bu, menunggu dalam kondisi penuh dengan kenikmatan tak terasa itu. Tapi kalau menunggu dalam situasi terazab dalam kubur, lamanya rasanya. Ya Allah, boleh jadi orang yang berada dalam kubur lebih lama dari hidup di dunia. Ada, Bu? Umur dia berapa? 70 tahun. Sudah bila meninggalnya 100 tahun yang lalu. Ya, berarti lebih lama. Udah 100 tahun dia di dalam alam barzah, sementara hidup dia 70 tahun di dunia. Lamaan lagi. Kapan dia nanti dibangkitkan? Nunggu kiamat. Bila kiamat datang, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau 100 tahun lagi baru kiamat, berarti 200 tahun dalam kubur. Sementara umur dia cuma 70 tahun di dunia. 200 tahun, 200 tahun. Bukan sebentar itu. Tapi kalau dia taman surga, sebentar. Perasaan macam bangun tidur aja. Tahu-tahu datang kiamat, bangkit, macam baru nyenyak tidur itulah. Enak saja. Enggak terasa dia. Padahal 200 tahun misalnya. Tapi kalau tersiksa, jangan 200 tahun, menunggukan 1 hari itu aja, lamanya. Karena tersiksa dari situ. Bayangkan Ibu, kalau mati lawak dalam barzah dengan dosa-dosa yang banyak tuh, kalau tak dapat ampunan Tuhan lalu disiksa. Enggak usah lah di neraka dulu, di dalam kubur tuh aja dulu. Cuman mengharapkan anak, mendoakan awak, anak sibuk dengan urusannya sendiri. Macam awak pun sekarang ini dengan urusan kita sampai lupa awak doakan orang tua. Anak awak rupanya begitu sama awak. Ya Allah. Orang tuh teringat sama kita sampai hari ke-7. Sampai hari ke-7, Bu. Hari pertama itulah, luar biasa dia ingat awak. Nangis-nangis, tak selera makan 3 hari. Hebat kali lah Ibu nih, ya Allah. Terpukul kali atas kehilangan orang tuanya. 3 hari. 7 hari mulai lupa. Sebulan samar-samar. Setahun udah ketawa macam tak ada kejadian. Habis itu tak ingat lagi. Lupa doakan orang tuanya dalam kubur. Ya Allah, nanti di hari kiamat lain cerita lagi. Kata Allah, al-yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Takuti kamulah satu hari nanti di mana hartamu yang kamu pikir dulu di atas dunia menyelesaikan segala urusanmu. Kan gitunya gitu. Alah, kalau banyak duit, apalah yang nggak selesai urusan. Apalagi sumut. Semua urusan melalui uang tunai. Kalau ada tunai, selesailah. Bisa awak atur itu pakai duit. Makanya orang berlomba-lomba lah cari duit sebanyak-banyaknya. Karena urusan selesai pakai duit. Di dunia dia berpikir begitu, tapi di sana ternyata kata Allah, la yanfa'u mal. Harta itu tak memberikan manfaat, tak bisa nolong kita. Oh, di dunia awak pikir anak awak sekolah kan pula tinggi-tinggi, besar jadi orang, memang betul pula sayang-sayang sama emaknya sama ayah. Apa ndak mak? Mau kemana kita mak? Jalan-jalan kita mak? Kemana mak? Ke Amerika mak? Ke London? Ke ini mak? Ayo mak, nggak apa-apa mak. Nggak usah takut mak ongkos, tak usah.
Cuman kalau sekarang mak karena virus corona jangan dulu ya mak. Nanti mak kalau selesai COVID-19 mak, kau mana mak aku bawa mak. Makan apa mak? Baju hari raya yang mau macam mana mak? Tengok mak. Di apa? Di share orang tuh. Ah, mama tinggal pilih mak yang mana? Bak belikan mak yang online tuh. Kan ada ya? Awak yang tak pandai, anak-anak awak yang pandai itu. Oh, ada yang mana mak? Pilih mak. Ini sudah cantik nih mak. Ditengokkan HP dia yang besar tuh. Oh mak ini yang ini, oh enggak yang ini. Ih sayangnya anak-anakku. Iya. Senangnya lah anakku kayak gini, berbakti semua. Tapi ternyata pada hari kiamat nanti, nak, tolonglah mak naik, alamak. Aku pun nggak jelas juga nasibku nih mak, tak ke surga, tak ke neraka nih mak. Cemana lah mak, kita kan beti mak. Beda-beda tipisnya mak, iman kita beda tipis, amal kita pun beda tipis. Jadi cemana lah aku nolong mak. Nafsi bu. Di dunia sayang kali dia sama awak. Tapi di sana bukan tidak sayang, tak sanggup nolong karena dia pun berperkara juga. Kalau nasibnya samanya, cuman nak menolong awak. Maka jangan diandalkan anak itu di akhirat. Di dunia bisa kita andalkan, tapi di akhirat belum tentu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Amal kita sendirilah. Iman kita sendirilah, di sana nafsi. Tak ada. Macam awak pun, seandainya anak itu masuk neraka, kepingin nak nolong dia, tapi awak pun di kondisi yang gawat darurat, cuman nak nolong dia. Begitulah. Ngerinya nengok neraka tuh, ya Allah. Jangankan sampai neraka, itu huru hara akan terjadinya hari kiamat. Itu kan digambarkan Nabi, saking dahsyatnya peristiwa kiamat itu sampai seorang ibu lupa dengan bayinya. Digendong bayi itu, terjatuh bayi itu, dia tak sadar, lari dia. Padahal kalau namanya mak tuh asal terjadi sesuatu, anakku kan begitu. Saat itu tidak teringat sama anak, saking ngerinya nengok peristiwa kiamat. Bisa pula bayi dalam kandungan gugur tidak terasa sakit, saking ngerinya nengok peristiwa kiamat. Padahal tahulah ibu-ibu, gimana bu rasanya melahirkan bu? Sakit enggak bu? Sakit. Tapi tak terasa, gugur bayi itu tak terasa sakitnya, saking ngerinya nengok peristiwa kiamat. Itu baru peristiwa kiamat. Cemana di neraka, nengok dahsyatnya neraka itu sudah tak teringat lagi sama anak, tak sanggup awak nolongnya. Oh lah, kayak mana lagi ya mak, pun kondisinya seperti ini, cemana. Anak pun gitu juga lah sama awak, mak. Oh enggak kali aku nolong mak, tapi awak kayak gini, cemana aku nolong mak. Allah, masing-masing kita nafsi. Setelah selamatnya nanti ke surga, baru. Tapi kalau belum lagi ketentuan itu masing-masing ketakutan dengan kesalahan kita sendiri. Inilah. Kita renungkan lagi. Makanya kalau kepingin kali nak bikin dosa, bikin nggak apa-apa, asal paham konsekuensinya. Asal sanggup menanggung risiko neraka, bikin. Nggak sanggup, jangan nekat. Itu. Sanggup bikin, nggak sanggup jangan nekat. Karena konsekuensinya pasti. Apa yang diberitakan Allah dalam Quran bukan Tuhan ecek-ecek itu. Bukan Tuhan cuma nakut-nakutin, Mbak. Sebetulnya nggak gitu-gitu juga lah. Cuman sengaja dibikin Tuhan ditakut-takuti, Mbak, jangan dibikin. Nggak kayak begitu. Begitu kata Allah di Quran tuh, begitu nanti bakal dibikin Tuhan. Nggak percaya boleh dicoba. Itu pasti. Makanya kita renungkanlah untuk ke depan supaya jangan sembarangan yang kita bikin nih, yang sudah terlanjur salah kita bikin, ya minta ampun lah. Serius, sesungguh mungkin. Makanya balik lagi lah kaji taubat yang sudah kita kaji-kaji itu, udah lunak ibarat makanan, sudah kita kunyah-kunyahnya kaji taubat tuh. Tinggal kita praktekkan lah dalam kehidupan kita nih. Entah besoknya awak mati, mana tahu. Oh ya, saya di WA sama jamaah di Cinta Rakyat, Ustadz, aku jamaah Ustadz namanya ini, kalau salah nama dia Rahmat. Makku pun juga ngaji sama Ustadz. Hari ini dia meninggal, mohon doanya ya Ustadz. Padahal
berapa minggu yang sebelum itu masih ikut lagi mengaji. Nah, makku meninggal Ustaz, mohon doanya. Di WA-nya saya terbaca saya, begitulah umur, tak tahu-tahu. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Bisa saja saya belakangan, ibu duluan. Terserah, saya ikhlas sajalah. Ibu boleh pilih. Ya Bu. Nah, umur ini tak tentu. Jangan kita pikir sehat hari ini lama lagi laku. Belum tentu. Enggak tentu. Maka oleh karena itu kita merenung-renunglah. Jangan kita pikir gini, ini bulan Ramadan kan bulan ampunan. Betul bulan ampunan, tapi kalau tak minta ampun awak, apa sekonyong-konyong dapat ampunan dengan datang Ramadan tuh? Akan tentu tidak. Raihlah. Dijemput bola tuh jangan ditunggu. Dijemput bola tuh jangan ditunggu. Raihlah ampunan Allah yang sudah terlanjur melakukan kesalahan. Segini dulu ceramah kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa husnul khatimah wa husnul khatimah wa husnul khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.